Selamat malam. Pada kesempatan ini saya izin share terkait dengan analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan besar kegiatan pemukiman dan infrastruktur. Materi ini disampaikan oleh Bapak Ariandi Arius, SSIDMM, Yogyakarta 12 Agustus tahun 2020 dalam kesempatan kegiatan uji kompetensi eh, uji kompetensi untuk em, uji kompetensi penilaian analisis dampak lalu lintas. Baikkan lanjut saja analisis dampak lalu lintas. Ini pembangunan, ada kegiatan pembangunan, kemudian dia menimbulkan dampak lalu lintas. Itu dia ilustrasinya. Kemudian atas dampak ini dilakukan eh, penanganan dampak. Analisis dampak lalu lintas adalah studi atau kajian untuk memperhitungkan seberapa besar bangkitan atau tarikan lalu lintas akibat perubahan guna lahan untuk selanjutnya melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas untuk mengatasinya. Tujuan satu, memperkirakan akibat perubahan guna lahan terhadap lalu lintas. Dua, menetapkan perbaikan untuk menunjang perubahan tersebut. Tiga, mengenali kendala-kendala yang timbul sebagai bahan pertimbangan untuk pengembang. Empat, sebagai bahan koordinasi atas keputusan tata guna lahan. Lima, tonggak evaluasi dan pengawasan terhadap rekayasa dan manajemen lalu lintas. Disusun oleh ahli yang mempunyai pelatihan dan pengalaman cukup di bidang manajemen lalu lintas dan transportasi, sertifikasi dari instansi yang berwenang. Hasil antara lain harus mendapat persetujuan dari Menteri untuk Jalan Nasional, Gubernur untuk Jalan Provinsi, Wali Kota atau Bupati untuk kota, kabupaten, sampai dengan jalan desa. Antara lain adalah salah satu syarat untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin pembangunan gedung fungsi khusus. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, kemudian turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak dan manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian ada turunannya lagi, itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. PP ini nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Itu ada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK 4457 garing KP 108 garing DRJD garing 2017 tentang kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. Ada lagi surat edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE.05 garing LD.508 garing DRJD garing 2015 tentang pengawasan persetujuan hasil hasil analisis dampak lalu lintas. Ada lagi ini turunannya adalah surat edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE 12 CSE.12 garing LT.508 garing DRJD
garing 2017 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Nah, ini turunannya lagi ada SK 1 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang pelimpahan wewenang Dirjen Perhubdat kepada Kepala PPTD untuk persetujuan dokumen hasil antara lain di Jalan Nasional. KP titik 4763 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.1 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 Undang-Undang nomor 23 tentang tahun 2012 tentang tentang apa ini? Tentang pemerintah daerah. Perubahan PM 75 garing 2015 tentang penyelenggaraan antara lain. PM 46 garing 2016. Nah, awalnya dari PM 46 2016 tentang persetujuan antara lain perumahan MBA ini ada persetujuan apa persyaratan persetujuan antara lain perumahan MBR 3 hari kerja. Ini PM 75 tahun 2016 perubahan wewenang persetujuan antara lain dari Dirjen Hubdan kembali ke Menhub. Kemudian ada PM 11 garing 2017 perubahan fungsi dari peruntukan bangunan wajib antara lain pendelegasian persetujuan antara lain dari Menhub ke Dirjen Hubdan dan KBPTJ pembinaan dan pengawasan teknis oleh Dirjen Hubdan. Keputusan Dirjen Hubdan KP titik 4763 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019. Nah, itu tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.1 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat para kepala pengelola kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat untuk persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional. Intinya itu adalah mengubah memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal nomor SK.1 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Pengelola Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat untuk persetujuan dokumen analisis dampak lintas di jalan nasional. Pertama, mengubah kriteria ukuran minimal wajib dampak lintas dan kewenangan memberi persetujuan analisis dampak lintas di jalan nasional pada lampiran 1. Nah, intinya pelimpahan kewenangan. Keputusan terusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP titik 4763 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.1 garing KP titik 006 garing DRJD garing 2019 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat untuk persetujuan dokumen hasil analisis dampak lintas di jalan nasional. Kriteria ukuran minimal penandatanganan dokumen hasil analisis dampak lintas di jalan nasional. Nomor jenis rencana pembangunan. Satu, pusat kegiatan. A, kegiatan perdagangan. Itu pusat perbelanjaan retail. Ukuran minimal wajib adalah 500 meter persegi lantai bangunan.
Nah, ini penyelenggara antara lainnya, penilai dan evaluasi dokumentasi antara lain. Untuk ukuran luasan jenis itu 500 meter persegi sampai dengan 2000 meter persegi luas lantai bangunan. Itu pelaksana kewenangannya Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Kegiatan perkantoran. Nah, ini jenis rencana pembangunan, kegiatan perkantoran, ukuran minimal wajib antara lain itu 1000 meter persegi, luas lantai bangunan. Ini besar sama dengan 1000 meter persegi lebih dari satu sama dengan luas lantai bangunan. Balai Pengelola Transportasi Darat, ini pelaksana kewenangannya, Balai Pengelola Transportasi Darat, kemudian pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintasnya, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. C. Fasilitas pendidikan, satu sekolah atau universitas. Ukuran minimal wajib antara lain itu 500 siswa. Penyelenggara antara lainnya, penilaian dan evaluasi dokumen hasil antara lain, ukuran atau luasan atau jenis. Itu lebih besar 500 siswa lebih dari atau sama dengan. Pelaksana kewenangan, Balai Pengelola Transportasi Darat. Memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintasnya, itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Dua, lembaga kursus. Ukuran minimal wajib antara lainnya itu bangunan dengan 50 siswa per waktu. Ini untuk ukuran luasan atau jenisnya lebih besar bangunan dengan 50 siswa per waktu lebih dari atau sama dengan. Pelaksana kewenangannya ini Balai Pengelola Transportasi Darat, pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Keputusan Dirjen Hubdat KP.4763 garing KP.006 garing DRJD garing 2019. Jenis rencana pembangunan D. Fasilitas pelayanan umum, yaitu satu rumah sakit, dua klinik bersama, tiga bank. Ukuran minimal wajib antara lain itu 50 tempat tidur. Untuk klinik bersama itu 10 ruang praktek dokter, tiga itu bank, 500 meter persegi luas lantai bangunan. Ukuran luasan atau jenis itu untuk rumah sakit itu 50 sampai dengan 250 tempat tidur. Pelaksana kewenangan itu Balai Pengelola Transportasi Darat, memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Klinik bersama itu pelaksana kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk kemudian pemberi persetujuan analisis dampak lalu lintasnya itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Tiga bank, ukuran minimal wajib antara lain itu 500 meter persegi luas lantai bangunan. Itu ukuran atau luasan atau jenis lebih besar atau sama dengan 500 meter persegi lebih dari atau sama dengan luas lantai bangunan. Pelaksana kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat. Pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. E. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Ukuran minimal wajib antara lainnya satu dispenser,
Nah, untuk ukuran atau luasan atau jenis lebih besar dari satu, lebih dari satu atau sama dengan dispenser. Pelaksana kewenangannya itu Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, ini pemberi persetujuan hasil LSA Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. F Hotel itu ukuran minimal wajib antaranya 50 kamar, ukuran atau luasan atau jenis itu 50 sampai dengan 200 kamar dengan hotel kelas melati bintang satu sampai dengan bintang 3. Pelaksana kewenangannya itu Balai Pengelola Transportasi Darat. Pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. G. Gedung pertemuan. Ukuran minimal wajib antara lain itu 500 persegi luas lantai bangunan. Ukuran atau luasan berjenis lebih besar sama dengan 500 meter persegi, lebih dari atau sama dengan luas lantai bangunan. Pelaksana kewenangan itu Balai Pengelola Transportasi Darat. Ini pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintasnya itu adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. H. Restoran. Ukuran minimal wajib antara lain itu 100 tempat duduk. Ukuran atau luasan atau jenis lebih besar dari 100, lebih dari atau sama dengan tempat duduk. Pelaksana kewenangannya itu adalah Balai Pengelola Transportasi Darat dan pemberi persetujuan hasil analisis dampak lintasnya itu adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Fasilitas olahraga indoor atau outdoor. Nah, ukuran minimal wajib antara lainnya itu adalah kapasitas penonton 100 orang dan atau luas 10 meter persegi. Kapasitas penonton 100 orang dan atau luas 10 meter persegi yang bertaraf nasional. Pelaksana kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. J. Bengkel kendaraan bermotor. Ukuran minimal wajib antara lain 2000 meter persegi luas lantai bangunan. Lebih besar sama dengan 2000 meter persegi lebih dari atau sama dengan luas lantai bangunan. Pelaksana kewenangan itu Balai Pengelola Transportasi Darat. Pemberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintasnya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Jenis rencana pembangunan pencucian mobil. Ukuran minimal wajib antara lain 2000 meter persegi luas lantai bangunan. Itu penyelenggara antara lainnya penilaian dan evaluasi dokumen hasil antara lain ukuran atau luasan atau jenis lebih besar sama dengan 2 meter persegi lebih dari atau sama dengan luas lantai bangunan. Pelaksanaan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat. Pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Dan seterusnya sampai dengan kegiatan industri, infrastruktur. Untuk infrastruktur itu jenis rencana bangunan infrastruktur itu terminal, ini ukuran minimal wajib antaranya ini wajib, ukuran luasan atau jenis itu terminal tipe B dan C, pelaksana kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat, memberi persetujuan hasil implementasinya itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Kemudian untuk pool kendaraan ini wajib, pelaksana kewenangannya Balai Pengelola Transportasi Darat, pemberi persetujuan hasil lalu lintasnya itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. 5. Bangunan atau pemukiman infrastruktur lainnya. Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila
ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan kendaraan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan kendaraan baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. Pelaksana kewenangannya Balai Pengelola Transportasi Darat dan ini Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, ini adalah jenis pembangunan yang pembahasannya antara lainnya 100% dilimpahkan ke BPTD. Satu, pusat perbelanjaan atau retail minimal 500 meter persegi luas bangunan. Dua, perkantoran minimal 1000 meter persegi luas bangunan, luas lantai bangunan. Tiga, sekolah atau universitas minimal 500 siswa. Empat, lembaga kursus minimal 50 siswa per waktu. Lima, rumah sakit minimal T50 tempat tidur. Enam, klinik bersama 10 ruang praktek. Tujuh, bank minimal 500 meter persegi luas lantai bangunan. Delapan, SPBU minimal satu dispenser. Sembilan, hotel minimal 50 kamar. 10, gedung pertemuan minimal 500 meter persegi luas lantai bangunan. 11, restoran minimal 100 tempat duduk. 12, fasilitas olahraga atau indoor atau outdoor dengan kapasitas minimal 100 orang dan atol luas 10.000 meter persegi. 13, bengkel kendaraan bermotor 2.000 meter persegi luas lantai bangunan. 14, pencucian mobil 2.000 meter persegi luas lantai bangunan. 15, perumahan sederhana minimal 110 unit. Permen Hub nomor PM 75 tahun 15. Satu, perencanaan dan metodologi dampak lalu lintas. Nah, sorry, ulangin muatan dokumen hasil hasil analisis dampak lintas berdasarkan Permen Hub nomor 475 tahun 2015. Dua, analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Tiga, analisis bangkitan atau tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional. Empat, analisis distribusi perjalanan. Lima, analisis pemilihan moda. Enam, analisis pembangunan perjalanan. Tujuh, simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas. Delapan, rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. Sembilan, rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak. 10, rencana pemantauan dan evaluasi. 11, gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Prosedur persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas. Nah, itu dimulai dari pemohon. Nah, ini kemudian maksud saya ulangin, itu dimulai dari penyampaian surat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian itu baru lanjut kepada pemohon, sampaikan kepada pemohon, dari pemohon pengajuan atau perbaikan dokumen analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ini pejabat memberi persetujuan. Nah, kemudian ini penyampaian dokumen hasil analisis ke tim evaluasi. Ini kemudian pemeriksaan, persyaratan, dan kelengkapan dokumen analisis dampak lalu lintas. Kemudian ini pengembalian dokumen hasil dampak lalu lintas. Ini jika tidak, nah, ulangi maksud kami, ini pemeriksaan, persyaratan, dan kelengkapan dokumen ada lain. Jika tidak lengkap, maka pengembalian dokumen ada lain kepada pemohon. Itu. Jika ya, maka permohonan membayar biaya PNBP melalui Simponi. Pembahasan dokumen hasil antara lain oleh tim evaluasi bersama pemohon, konsultan penyusun, dan wakil dari provinsi dan kabupaten kota. Jika ya, maka pemohon menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban. Nah, ini tim evaluasi.
mengajukan draft surat persetujuan kepada pejabat pemberi persetujuan. Dasar proses pembuatan konsep persetujuan antara lain. Pembangun atau pengembang melakukan asistensi dengan lengkap sesuai persyaratan sesuai dengan berita acara pembahasan dokumen. Pembangun atau pengembang menyerahkan hardcover dokumen sebanyak 3 dokumen dan CDR dokumen sebanyak 3 buah. Persetujuan antara lain ini 3 hari, ini 15 hari. Terima dokumen dan kesanggupan harus disertakan dengan tanda terima. Pembangunan pengembang menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagai dasar persetujuan hasil hasil analisis dampak lalu lintas. Yang harus diperhatikan dalam persiapan antara lain. Satu, jenis dan besaran bangunan wajib tidak antara lain. Wajib atau tidak wajib antara lain. Dua, lokasi pembangunan plotting Google Earth atau Google Map. Tiga, status jalan nasional, provinsi, kota, kabupaten. Empat, gambar site plan. Lima, perincian penggunaan bangunan dan lahan. Enam, rencana akses keluar masuk bangunan. Tujuh, rencana fasilitas parkir. Yang harus diperhatikan dalam usulan penanganan dampak pada masa pembangunan atau during construction. Satu, arah datangnya kendaraan angkutan barang pengangkut bahan material. Dua, jenis kendaraan angkutan barang yang digunakan. Tiga, jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan barang. Empat, rambu sementara. Lima, lampu peringatan sementara. Enam, tata cara penutupan kendaraan angkutan barang. Tujuh, tata cara pembersihan kendaraan angkutan barang. Delapan, pengaturan lalu lintas sementara. Oke, next. Yang harus diperhatikan dalam usulan penanganan dampak pada masa operasional. Satu, pengaturan sirkulasi internal. Dua, pengaturan sirkulasi internal. Tiga, manajemen dan rekayasa. Desain geometrik pintu masuk dan keluar. Desain geometrik ruas jalan dan simpang termasuk usulan setting apil, marka dan rambu internal dan eksternal, fasilitas parkir, fasilitas berjalan kaki, fasilitas keselamatan, fasilitas prasarana angkutan umum, fasilitas disabilitas. Terima kasih. Demikian tadi materi terkait dengan analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang disampaikan oleh Ariandi Arius, SSIT MM. Ini pada saat itu beliau menjabat sebagai Kasubdit eh, Analisis Dampak Lalu Lintas. Sampaikan di Yogyakarta 12 Agustus 2020. Demikian materi yang disampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.